Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Tujuh kios di Pasar Wosi Manokwari ludes terbakar. Warga keluhkan jalan dan jembatan di kawasan Dalir, Merauke yang rusak parah. Musim hujan, harga sayur mayur di Merauke sangat mahal. Tekanan hidup yang berat menyebabkan banyak orang depresi, bahkan mengalami gangguan jiwa. Di Merauke, Provinsi Papua Selatan, jumlah penderita gangguan jiwa terus bertambah. Dan kondisi ini semakin memprihatinkan karena belum ada rumah sakit khusus untuk menangani mereka. Dinas Kesehatan Merauke dalam waktu dekat berencana akan membangun rumah sakit jiwa untuk menampung pasien gangguan jiwa. Pemkab juga tengah mempersiapkan tenaga medis yang khusus mengambil pendidikan kejiwaan atau ahli jiwa, karena hingga saat ini dokter ahli jiwa di Merauke belum ada. Warga yang ingin berobat terpaksa harus keluar Merauke dan tentu membutuhkan biaya yang besar. Sampai dengan saat ini memang belum, tapi ada teman anak Merauke yang kemarin baru menyelesaikan 6 bulan ya, tugas residen senior. Mungkin tahun ini selesai. Kalau tahun ini sudah selesai balik, kita sudah Merauke sudah ada nanti. Dokter ahli jiwa ya, aja. Kira-kira berapa banyak kira-kira tuh EPNCC bisa dapat di Kota Merauke itu, Dok? Iya, yang mau lulus satu ini, satu. Kemudian ada satu lagi sekolah sudah lulus di UGM, ada lagi yang baru masuk. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga akan membangun rumah sakit bertaraf modern untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Rumah sakit tersebut akan dibangun di Jalan Veteran. Rumah sakit provinsi tadinya akan dijadikan rumah sakit rujukan, namun berubah menjadi rumah sakit yang akan dikelola Pemprov. Saat ini, proses pembangunan dan peralihan sedang berjalan. Iuran BPJS kepada BPJS. Tapi ketika masyarakat kita sakit, membutuhkan pelayanan kesehatan, mau klaim BPJS, itu banyak yang tidak bisa dilayani karena tidak ada datanya. Misalnya dia tidak punya kartu keluarga, tidak punya KTP, dan tidak memenuhi persyaratan lain. Sehingga kita bayar, tapi masyarakat kita tidak bisa mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu, ini kita dorong Dukcapil, pemerintah distrik, kabupaten, kota, supaya kita ikut membantu masyarakat dengan melengkapi semua dokumen administrasi yang dibutuhkan, mulai dari KK-nya, KTP-nya, sampai dia punya NIK, dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BPJS. Pemprov Papua Selatan saat ini juga tengah giat meningkatkan layanan kesehatan, khususnya bagi warga miskin yang belum menjadi anggota BPJS. Gubernur menyatakan pendataan akan dilakukan secepat mungkin agar warga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan warga lainnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...1.056 calon jamaah haji asal Papua 27 Mei akan bertolak ke embarkasi Makassar untuk bergabung dengan kloter 7, 8, dan 9. Calon jemaah haji ini Senin kemarin dilepas oleh pelaksana tugas Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Kestra Setda Papua, Susana Wanggai, di Aula Asrama Haji. Susana berpesan agar seluruh calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama di Tanah Suci dan pulang menjadi haji yang mabrur. Pemerintah Provinsi Papua selalu mensupport dan memberikan dukungan penuh penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 bersama Kementerian Agama dan stakeholder agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan baik. Pada tahun ini, Bapak Ibu, pemerintah Provinsi Papua berusaha hadir dalam penyelenggaraan ibadah haji, memfasilitasi hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua. Mulai dari kedatangan calon jemaah haji, tentu di Asrama Haji Embarkasi Makassar, sampai dengan kepulangan jemaah haji nanti.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua, Pendeta Clemens Taran, berharap seluruh jamaah haji Provinsi Papua bisa menjadi orang yang bermanfaat, bukan saja hanya di lingkungan keluarga, tapi juga bagi umat, bangsa, dan negara. Ia juga mengajak para calon jamaah haji agar saling membangun hubungan kekeluargaan dengan warga non-Muslim. Yang pasti ini perjalanan yang akan melelahkan dari segi fisik. Karena itu yang harus diperhatikan adalah soal kesehatan. Memang ada tim yang mendampingi. Dari aspek kesehatan, sarana lain itu sudah tentu. Tapi kembali lagi kepada jemaah itu sendiri. Kesehatan mesti dijaga, tapi juga seperti pesan Pak Gubernur tadi, kita dari sini kita mesti lihat bahwa kita dari Papua sama-sama. Karena itu saling membantu bersama-sama dalam tim itu menjadi hal yang penting. Hal lain tentu akan teman-teman yang mendampingi itu pasti akan secara maksimal melakukan. Dan memang para pendamping itu sudah di-warning oleh Bapak Menteri Agama. Tidak ada alasan ada keluhan dari jemaah. Sehingga memang para pendamping ini dilatih 10 hari sebelum melakukan tugas. Itu secara intern Kementerian Agama. Clemens menghimbau seluruh jemaah haji asal Papua agar senantiasa mengikuti anjuran pemerintah selama prosesi ibadah haji dan senantiasa menjaga marwah dan citra haji asal Indonesia yang terkenal dengan ketertiban dan juga kebaikannya. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.